Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal TIU numerik ya. Di sini saya sudah tuliskan soal-soalnya di quizzes.com. Baik, kita akan mulai. Oke, ini adalah soal yang pertama. Umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya. Kemudian umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya adalah... Oke, bagi kalian yang ingin menjawab, silahkan di pause dulu aja videonya. Kemudian nanti kita bisa samakan di pembahasan jawabannya ya. Baik, saya akan langsung bahas ya. Ya, kita sebut ini nomor 1. Ya, umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya. Jadi, kita misalkan U ini umur Ulfa. Kemudian A itu umur ayah. Dan I umur ibu ya. Nah, dari kalimat pertama, umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya. Berarti kita punya U itu sama dengan sepertiga A. Ya kan? Umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya. Kemudian umur ibu itu 5/6 kali umur ayahnya. Jadi umur ibu 5/6 kali umur ayahnya. Nah, jika umur Ulfa 18 tahun, berapa umur ibunya? Yang ditanyakan adalah I. Ya, I-nya itu berapa? Nah, dari sini kita bisa punya, kalau kita buat A sama dengan, ini kan umur ayah itu berarti 3 kali umur Ulfah ya. Kemudian kita substitusikan A sama dengan 3U ini ke sini ya. Berarti kita punya 5/6 kali A. A-nya itu adalah 3U. Ini tinggal dicoret. Ini jadi 2 ya. Jadi hasilnya 5/2U. Nah, kemudian U-nya diketahui. Jika umur Ulfa 18 tahun, berapa umur ibunya? Kita masukin aja. Umur Ulfanya 18 tahun. Sore ini coret-coret. Ini tinggal 9 ya. 9 kali 5, 45. Ya. Jadi umur ibunya itu adalah 45 tahun. Nah, jawabannya yang ini ya. Pilihan pertama. Yeah, correct. Oke, kita lanjutkan nomor 2 ya. Nilai dari 2011 dikurangi 2009 ditambah 2007 dikurangi 2005 ditambah 2003 dikurangi 2001 ditambah 1999 dikurangi 1997 adalah... Oke. Ini kita tulis nomor 2. Ya, bagi kalian yang ingin mengerjakan dulu, silahkan di stop aja dulu videonya. Di pause dulu, kemudian nanti cocokkan dengan pembahasan. Baik, di sini saya akan langsung bahas. Kita punya 2011 dikurangi 2009 tambah 2007 dikurangi 2005 tambah 2003 dikurangi 2001 tambah 1999 dikurangi 1997. Ya, ini sama dengan berapa? Nah, tentu ini bukan untuk dikerjakan secara manual ya. Jadi ini cara cepatnya kalau kita lihat polanya. Ini, ini, dan ini. Ini kan hasilnya 2011 dikurangi 29 itu 2 ya. 2007 dikurangi 2005, 2 juga. 2003 dikurangi 2001, 2. Ini juga 2 ya. Dan ini operasinya penjumlahan.
Oke, berarti hasilnya adalah 8. Gitu ya. Hasilnya 8. Kita pilih 8. Oke, correct. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini ada soal aljabar ya, pecahan dan juga pecahan. Baik, di sini kita tulis nomor 3 ya. Nah, kalau kalian ingin ngerjain silahkan di pause dulu, nanti cocokkan dengan pembahasan. Baik, saya akan langsung bahas ya. Nah, ini baiknya pakai pemisalan ya. Jadi kita misalkan A-nya itu 963 ya. Kemudian B-nya 476 ya. 476. Nah, maka di sini kita akan punya A plus B kuadrat ya. A plus B kuadrat. Kemudian ditambah A min B kuadrat. Ya kan? A min B kuadrat dibagi dengan apa ini? A kuadrat plus B kuadrat ya. Dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kemudian ini kita coba jabarin. Ya, A plus B kuadrat itu kan berarti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, kemudian A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini ada suku yang sama, saling menghilangkan. Dan di sini kita punya A kuadrat. Oke, A kuadrat ditambah A kuadrat ya, jadi 2A kuadrat. B kuadrat tambah B kuadrat, 2B kuadrat. Per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, yang di atas tuh bisa kita sederhanakan atau kita faktorkan. A-nya, 2-nya ditarik keluar. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini karena sama bisa dicoret atau hasilnya 1 kan. Jadi ini hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, jawabannya adalah ini yang pertama. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 4 tahun yang lalu, jumlah usia kakak dan adik adalah 27 tahun. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia kakak sama dengan 2 kali usia adik ditambah 6 tahun. Pada saat ini, berapa tahun usia kakak? Oke, silahkan pause dulu. Kalian cobain dulu sendiri. Baru nanti kita cocokkan dengan pembahasannya. Nah, ini saya tulis nomor 4 ya. Oke. Akan langsung saya bahas ya. Di sini kalau kita misalkan X itu adalah usia kakak ya. Kemudian Y itu usia adik. Oke, kita coba tuliskan ekspresi kalimat yang pertama nih, informasi yang pertama dalam notasi matematik ya. 4 tahun yang lalu jumlah usia kakak dan adik adalah 27 tahun ya. Nah, kalau kita asumsikan X dan Y ini adalah usia kakak saat ini ya. Berarti kalau 4 tahun lalu berarti X min 4 ya.
Kalau usia adik 4 tahun lalu adalah Y-4, ya kan? Nah, berarti katanya di sini jumlah usia kakak dan adik 4 tahun yang lalu itu 27. Berarti kita bisa tuliskan di sini X min 4 ya. Ditambah Y min 4 sama dengan 27 ya. Nah, berarti di sini kita punya X plus Y sama dengan 27. Ini min 4 dikurangi 4 min 8. Min 8 pindah ruas jadi plus 8. Nah, berarti di sini kita punya X plus Y-nya sama dengan 35 ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia kakak sama dengan 2 kali usia adik ditambah 6 tahun. Nah, ini cerita 11 tahun yang akan datang. Berarti kalau X itu adalah usia saat ini, usia kakak saat ini, maka 11 tahun yang akan datang tinggal ditambah 11 ya. Nah, 2 kali usia kakak, berarti di sini kita bisa tulis 2 kali usia kakak 11 tahun yang akan datang, gitu ya, sama dengan 2 kali usia adik ditambah 6 tahun. Berarti 2 kali usia adik 11 tahun yang akan datang ditambah 6. Gitu ya. Nah, ini kalau dibagi 2 koefisiennya, ini kan jadi 3 ya. Dan ini 1 ya. Nah, berarti di sini kita punya X plus 11 sama dengan Y plus 11 plus 3 ya. Ini 11-nya juga saling menghilangkan. Maka di sini kita punya X sama dengan Y plus 3. Gitu kan. Nah, kemudian kalau kita substitusikan X sama dengan Y plus 3 ini ke, oke, ini kita sebut 1 ya. Ini kita sebut 2 ya. Maka kita substitusikan dua ke 1 ya. Maka kita punya X plus Y sama dengan 35 ya. Sama dengan 35. X-nya kita ganti dengan Y plus 3. Ini X ditambah Y sama dengan 35 ya. Berarti ini jadi apa? 2Y sama dengan 35 dikurangi 3 ya. 32. Maka Y-nya sama dengan 16 ya. Y-nya sama dengan 16. Nah, yang ditanyakan kan berapa usia kakak saat ini. Berarti X ya. Nah, maka kita substitusikan kedua ini. Si Y sama dengan 16 ini. Berarti kita punya X sama dengan 16 ditambah 3. Itu 19. Jadi usia kakak saat ini adalah 19 tahun ya. Apakah sama jawabannya kalian? Oke. Kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nah, di sini ada operasi perkalian aritmatik ya, perkalian dan penjumlahan. Silahkan kalian kerjain dulu sendiri. Nanti kita cocokkan dengan jawaban ya. Nah, ini nomor 5 ya. Oke. 397 kali 397 ditambah 104 kali 104 ditambah 2 kali 397 kali 104 ya, sama dengan berapa nih? Nah, kita pakai pemisalan
ini misalnya A ya. Kalau 104 ini B, ini A, ini B ya. Maka kita punya A kali A ya, A kuadrat plus B kali B, B kuadrat plus 2A kali B ya. Dan ini sama dengan apa? Kalau kita faktorkan ini kan jadi apa? A plus B kali A plus B ya. Atau A plus B kuadrat gitu. Nah, baru kita substitusikan. A-nya berapa? A-nya kan 397. B-nya 104. Terus dikuadratkan. Dan ini hasilnya berapa? Hasilnya 501 kuadrat ya. 501 kuadrat tuh boleh aja manual 501 kali 501 ya. Tapi kalau ingin lebih cepat, ini kita ubah bentuknya jadi gini. 500 plus 1 dikuadratkan. Kemudian pakai formula ini kan jadi 500 kuadrat tambah 2 kali 500 kali 1 tambah 1 kuadrat ya. Ini 25 nolnya 4 ya. Kemudian ditambah 1000 ditambah 1 ya. Jadi hasilnya 251.001 gitu ya. Jawabannya adalah ini ya, 251.001. Apakah sama jawaban kalian? Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Ini oke, saya tulis nomor 6 ya. Nasti membeli tepung, margarin, dan gula dengan total harga Rp100.000. Berat ketiga bahan kue tersebut 9 kilo. Nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin. Bila harga setiap kilo dari tepung, margarin, dan gula berturut-turut adalah Rp6.000, Rp30.000, dan Rp5.000, berapa kilo gula yang dibeli oleh Nasti? Ya. Oke. Oke, silahkan kalian cobain dulu sendiri, pause videonya, nanti cocokkan dengan pembahasan ya. Baik, di sini akan langsung saya bahas. Dari kalimat pertama, Nasti membeli tepung, margarin, dan gula dengan total harga Rp100.000 ya. Oke, kita misalin dulu deh ya. Jadi ini misal apa ini? Tepung ya. Tepung kita simbolin dengan T. Nah, T ini berarti kilogram tepung ya. Maksudnya berapa banyak tepung yang dibeli, berapa kilo tepung yang dibeli. Kemudian M, ini adalah kilogram margarin. Dan G ya, gula ya. Ya, G ini adalah kilogram gula ya. Nah, dari kalimat pertama, Nasti membeli tepung, margarin, dan gula dengan total harga Rp100.000. Nah, kalau total pembelian ini kan berhubungan sama harga ya. Dan harganya kita dapat di kalimat berikutnya tuh. Jadi kalau tepung 6.000, margarin 30.000, dan gula itu 5.000 ya. Nah, berarti kita bisa gabungkan nih dua informasi ini untuk menuliskan kalimat pertama ini dalam notasi matematik ya. Karena tepung ini harganya 6.000 ya, sedangkan T ini menunjukkan berapa kilo tepung yang dibeli, berarti kita bisa tuliskan 6T ya. Oke, ini informasi pertama ya. 6T ditambah margarin, dan harga margarin itu 30.000 ya. Oke, ini ribuannya kita simpan aja dulu ya, supaya angkanya tidak terlalu besar. Jadi 6.000 kali kilogram tepung yang dibeli gitu kan, ditambah 30.000 untuk harga 1 kilogram margarin,
Jadi nanti kalau M-nya 2 berarti 60.000 kan gitu ya. Ditambah, nah kalau gula harganya 5.000, berarti ini 5G dan total pembeliannya kan 100.000 ya. Kayak ribuannya kita simpan aja. Nah, kemudian kita cari informasi selanjutnya. Di sini ada berat ketiga bahan kue tersebut 9 kilo. Nah, karena T, M, dan G ini sudah dalam kilo, berarti kita punya T ditambah M ditambah G sama dengan 9 ya. Jadi berat totalnya ini itu adalah 9 kilo. Kemudian, nih, bila nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin ya. Oke. Nilai belanja tepung itu yang mana? Yang 6T ini ya. 6T itu adalah nilai belanja tepung. Nilai belanja tepung sama dengan setengah dari nilai belanja margarin ya. Berarti ini setengah kali 30M. Ya. Setengah kali 30M itu bisa kita tuliskan berapa? 15M ya. Nah, ini coret, ini jadi 15 ya. Oke, kita punya 3 persamaan, 1, 2, dan 3 berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari soal ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba, oke, kita coba dari gini. Substitusi 3 ke 1 ya. Karena di sini 6T itu sama dengan 15M dan di sini ada 6T juga nih. Berarti kita substitusikan ya. Di sini kita punya 15M ditambah 30M ditambah 5G sama dengan 100 ya. Kemudian kalau ditambahkan berarti ini 45M tambah 5G sama dengan 100. Nah, kalau kita sederhanakan dengan dibagi 5 ya. Ini hasilnya jadi 9M plus G sama dengan 100. Oke, kita sebut ini persamaan yang keempat ya. Karena kita udah nggak bisa mengubah-ubah lagi. Ya kan? Nah, karena di sini masih ada 2 variabel yang tidak diketahui, maka kita coba manfaatkan informasi dari nomor 2 ini ya. Dari nomor 2 kan belum kita pakai ya. Nah, kita coba substitusikan eh, 3 ke 2 ya. Substitusikan 3 ke 2 ya. Nah, di sini kan 6T sama dengan 15M ya. Sedangkan di sini kan variabelnya dalam T ya. Berarti apa? Oke, kita tulis dulu deh. 6T sama dengan 15M. Maka T-nya sama dengan 15 per 6M ya. Kalau kita sederhanakan dengan membagi 3. Ini jadi 2. Ini jadi 5 ya. Sama dengan 5 per 2M. Gitu ya. Nah, maka si persamaan 2 itu kita bisa tulis 5 per 2M ditambah M tambah G sama dengan 9. Nah, 5 per 2 ditambah 1, ditambah M. 5 per 2M ditambah M berarti kan 5 per 2 tambah 1 ya. 1 itu bisa kita tulis dengan 2 per 2. Berarti jadi 7 per 2 ya. 7
per 2M ditambah G sama dengan 9. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang kelima. Gitu ya. Nah, dari 4 dan 5 ini sama-sama nih. Ada dua variabel yang tidak diketahui ya, yaitu M dan G. Nah, maka kita bisa pakai metode eliminasi nih. Jadi kalau kita tulis di sini 9M plus G sama dengan, itu jangan di sini deh. Di sini aja. Eliminasi G ya. Dari 4 dan 5 ya. Nah, maka kita bisa tulis nih 9M plus G sama dengan 100. Di sini ada 7 per 2M plus G sama dengan 9 ya. Ini tinggal dikurangkan. Ini kan jadi 0 ya. G tereliminasi. Kemudian ada 9 dikurangi 7 per 2 ya. 9 dikurangi 7 per 2. Kalau kita samakan penyebutnya 2 ya. Ini tinggal 2 kali 9, 18. 18 dikurangi 7, 11 ya. Berarti di sini kita punya, sorry, sini aja ya. 11 per 2M sama dengan, oke, ini 100 belum dibagi 5 ya. Kalau dibagi 5 berapa? Sorry, ini bukan 100 ya. Ini 20 ya. Oke, maaf. Ini bukan 100, ini 20 ya. Nah, 20 dikurangi 9, hasilnya 11 ya. Oke. Kita lanjut di halaman berikutnya aja ya. Di sini kita punya 11 per 2M sama dengan 11. Kita punya 11 per 2M sama dengan 11. Nah, berarti M-nya itu berapa? M itu 11 dibagi 11 per 2. Nah, si pembaginya ini, atau gini, 11 dibagi 11 per 2 itu kan sama dengan 11 dikali 2 per 11 ya. Tinggal dibalik aja. Ini coret-coret. Maka kita punya M-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa kilo gula yang dibeli oleh Nasti ya. Berarti yang ditanyakan itu kan G ya. Yang ditanyakan itu kan G. Oke, maka kita substitusikan yang 2 itu kemana? M-nya 2 itu ke ini, salah satu persamaan ya. Ini, oke, yang ini aja nih. Biar nanti kalau M-nya 2, persamaan 5 ya. Persamaan 5. Supaya kalau M-nya 2 nanti tinggal dicoret ya. Oke. Jadi di sini substitusikan M ke persamaan 5 ya. Dan di 5 ini kita punya kan 7 per 2M plus G sama dengan 9. Berarti 7 per 2 kali 2 tambah G sama dengan 9. Coret-coret jadi 1 ya. 3 sama dengan 9 min 7. Dan G ini sama dengan 2 ya. Berarti banyaknya kilogram gula yang dibeli itu adalah 2 kilo. Oke. Apakah sama jawabannya dengan kalian? Cukup panjang ya kalau yang ini. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan tabungan Andi. Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah Rp70.000, berapa rupiah tabungan Citra? Baik, silahkan kalian cobain dulu sendiri. Nah, kalau sudah,
Oke, silahkan sekarang akan cocokkan dengan, coba kita bahas ya. Oke, ini saya kasih nomor 7 ya. Di sini nomor 7. Oke. Tabungan Andi, oke kita misalkan dulu ya. Misalkan, nanti kalau kalian ingin cepet ya nggak usah pakai pemisalan ya. Ini kalau pas ngerjain karena harus cepet ya, jadi langsung aja A itu tabungan Andi gitu kan. Tapi di sini eh ya biar lebih terstruktur aja. Jadi ini A itu adalah tabungan Andi ya. Kemudian B tabungan Badrus. Kemudian C tabungan Citra ya. Oke. Nah, tabungan Andi 2000 lebih banyak daripada tabungan Badrus ya. Tabungan Andi itu sama dengan tabungan Badrus ditambah 2000, ya kan? Atau tambah 2. Ribunya kita simpan aja ya. Tambah 2. Nah, kemudian tabungan Citra itu 3 kali tabungan Badrus. Tabungan Citra itu 3 kali tabungan Badrus ditambah tabungan Andi ya. Tambah A gitu. Nah, udah ya. Oh ya, jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah Rp70.000, nah berarti kalau jumlah tabungan mereka bertiga kan berarti A plus B plus C itu sama dengan 70, ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah berapa rupiah tabungan Citra. Jadi yang ditanyakan ini si C-nya ini berapa gitu ya. Jadi kita punya 3 informasi. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kita bisa substitusikan yang A ini, yang dari 1 ini ke 2 ya. Maka kita dapetin apa nih? C sama dengan 3B, A-nya itu B plus 2 ya. Tambah B plus 2. Ya kan? Berarti si C itu sama dengan apa? 4B plus 2. Oke, sekarang substitusikan kalau ini substitusikan 1 ke 2 gitu ya. Sekarang substitusikan 1, 2 ke 1 dan 2 ke 3 gitu ya. Nah, di sini kan kita punya A plus B plus C sama dengan 70 ya. A-nya sendiri kita punya B plus 2, kemudian B-nya kita biarin, karena semuanya akan dalam bentuk B nih ya. Si C juga tadi kita tulis, kita dapatkan bentuk barunya 4B plus 2 ya. Jadi semuanya sudah dalam B nih. Nah, berarti di sini berapa nih? B tambah 4B jadi 6B ya. Terus 2 tambah 2, 4. 4. Pindah ruas dikurangi 4. Ya, hasilnya berapa? 66. Berarti B itu sama dengan 66 dibagi 6 sama dengan 11. B-nya 11. Nah, karena yang ditanyakan C, berarti substitusikan. Nah, ini kita punya C itu kan 4B plus 2 ya. Maka 4 kali 11 ditambah 2 ya. 44 ditambah 2 hasilnya 46. Berarti jumlah tabungan Citra itu adalah 46.000 ya. Sama nggak jawabannya? Nah, ini
46.000 ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika N adalah angka satuan, nilai N pada perkalian 62N kali N sama dengan 3125 adalah, oke, ini gampang ya. Oke, ini saya tulis nomor 8. Jadi di sini N ini bukan variabel 62 kali N ya, tapi 62N. N-nya sebagai angka satuan, jadi 62N. Kalau dikali N, katanya hasilnya 3125. Berapa N? Nah, kita tahu kalau dalam perkalian ya, 5 ini kan diperoleh dari satuan ini dikali satuan ini, ya kan? Jadi berarti berapa nilai N sedemikian sehingga kalau dikalikan N kali N hasilnya ujungnya 5 ya, bukan hasilnya 5, tapi ujungnya angka 5 gitu ya. Coba kita lihat pilihannya. Kalau 7 kali 7 itu kan 49 ya. Ujungnya 9, nggak mungkin jadi angka 5 ujungnya. 8 kali 8 64, nggak bisa. 5 kali 5 25. Nah, ini bisa ya. Satu-satunya jawaban adalah 5 kali 5 ya. Karena 4 kali 4 16, 9 kali 9 81. Nggak ada yang ujungnya 5 selain angka 5 ya. Maka di sini N-nya sama dengan 5 ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ke soal nomor 9 ya. Oke, di sini ada nomor 9. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Tuti mengambil sepertiganya, lalu mengambil lagi 2 kelereng. Kemudian Lisa mengambil setengah dari sisa kelereng di kotak, lalu meletakkan kembali 3 kelereng. Wati mengambil 2/5 dari kelereng yang ada, lalu mengambil lagi 2 kelereng. Jika jumlah kelereng yang tersisa di kotak sebanyak 4 buah, maka banyaknya kelereng mula-mula adalah, oke. Nah nih, silahkan cobain dulu ya. Nah, di sini saya akan langsung bahas. Misal X-nya itu adalah banyaknya kelereng. Dalam kotak ya. Oke, Tuti mengambil, kita mulai dari Tuti ya. Nah, kita mulai dari Tuti. Tuti mengambil sepertiganya. Berarti sepertiga dari jumlah kelereng, banyaknya kelereng yang ada dalam kotak ya. Sepertiganya. Oke, berarti kita tulis aja di sini yang diambil. Yang diambil oleh Tuti itu sepertiga yang kelereng yang ada di kotak ya, berarti sepertiga X ya. Lalu mengambil lagi 2 kelereng, berarti di sini yang diambilnya sepertiga X ditambah 2 ya kan. Nah, berapa sisanya? Sisa yang ada di kotak. Berarti total yang kelereng yang ada di kotak tadi ya dikurangi yang diambil oleh Tuti ya kan. Nah, gini. Jadi X dikurangi sepertiga. Jadi kalau satunya kita ubah jadi 3/3, berarti ini 2/3 X ya. Terus minus dikali 2. Oke, kalau bingung gini deh. Gini dulu. X, buka dulu kurungnya ya. X min 3X. Ini min 2 ya. Min kali ini min kali plus 2, 2 gitu ya. Nah, X dikurangi 3/2 itu kan tadi ya, kalau X, kalau satu ini kita
Kita tulis dalam 3/3. 3/3 itu 1. Jadi ini 3/3 dikurangi 1/3 jadi 2/3. 2/3 X dikurangi 2 ya. Oke, jadi ini adalah sisa kelereng ya. Sisa yang ada dalam kelereng di dalam kotak. Sisa kelereng yang ada dalam kotak setelah diambil oleh Tuti. Kemudian kita lanjutkan. Lisa mengambil setengah dari sisa kelereng di kotak. Oke. Oke, saya ke sini ya. Nah, Lisa. Sekarang Lisa nih. Yang diambil. Oke, yang diambilnya itu kan setengah dari sisa kelereng di kotak ya. Sisa kelereng di kotak kan tadi 2/3 X min 2 ya, setelah diambil oleh Tuti. Kemudian diambil lagi setengahnya oleh Lisa. Berarti di sini kita bisa tulis Lisa itu mengambil setengah dari sisa yang ada di kotak. Sisa yang ada di kotak itu setelah diambil Tuti 2/3 X min 2. Oke. Nah, kalau kita jabarkan, ini setengah kali 2/3. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. X. Setengah kali min 2, min 1. Ya. Ini bisa kita sederhanakan jadi 1/3 X min 1 ya. Bisa difahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, berapa sisa yang ada dalam kotak? Nah, sisanya itu kan berarti sisa yang tadi di kotak ya. Sisa yang tadi di kotak kan 2/3 X min 2 nih. Nah, sisa yang ada tadi di kotak dikurangi jumlah kelereng yang diambil oleh Lisa ya. Berarti di sini 1/3 X min 1. Ya kan? Nah, berapa ini hasilnya? Oke, 2 per Oke, kalau dibuka dulu kurungnya. Ini min kali 1/3 jadi min 1/3 X. Min kali min 1 plus 1 ya. Nah, 2/3 dikurangi 1/3 hasilnya 1/3 X. Min 2 ditambah 1 jadi min 1 ya. Benar nggak? Ntar 2/3 X min 2 dikurangi 1/3 X min 1. Kalau kurungnya kita buka. Sorry, ada yang salah ya di sini. Lalu meletakkan kembali 3 kelereng ya. Lalu meletakkan kembali 3 kelereng. Oke. Berarti, nah yang diambil oleh Lisa ini, oke, jadinya perlu kita undo dulu deh. Nggak bisa ya. Oke, yang diambil oleh Lisa ini tadi bukan hanya setengah dari sisa yang ada di kotak, tapi tambah, sorry di sini aja ya, tambah 3, gitu ya, tambah 3. Lalu meletakkan kembali 3 kelereng, berarti kurangi 3 ya. Ini minus 3. Nah, berarti di sini tadi ya 2/6 X min 1 dikurangi 3 ya. Nah, gitu. Jadi min 4 ya.
Nah, ini sepertiga X min 4. Jadi di sini sepertiga X min 4. Oke, kita lanjutin. 2 per 3 X min 2 min sepertiga X plus 4 ya. Min kali min 4 plus 4. Nah, kemudian di sini 2 per 3 dikurangi 1 per 3 hasilnya sepertiga X min 4 ditambah min 2 ditambah 4 plus 2. Oke, jadi ini adalah sisa kelereng yang ada dalam kotak setelah diambil oleh Lisa. Oke, kita lanjutkan orang yang ketiga nih, Wati ya. Jadi sekarang Wati, berapa yang diambil oleh Wati? Oke, yang diambil oleh Wati adalah 2 per 5 dari kelereng yang ada. Berarti dari yang ada di kotak ya. 2 per 5. Yang ada di kotak kan tinggal segini nih. Sepertiga X tambah 2 ya. Berarti 2 per 5 kali sepertiga X ditambah 2. Nah, kalau kita kalikan 2 kali 1, 2 per 15X. Sorry. Ini ada yang kelewat nih. Jangan takut kayak tadi ya. Lalu mengambil lagi 2 kelereng. Jadi berarti di sini ditambah 2 ya. Yang diambil oleh Wati ini. Tambah 2. Berarti di sini 2 per 15X ditambah 4 per 5 ya. 2 per 5 kali 2. 4 per 5 ditambah 2. Nah ini yang diambil oleh Wati ya. Oke, 4 per 5 plus 2-nya kita biarin aja dulu. Nggak usah disederhanakan. Nah, kemudian sisanya berapa nih? Sisanya berarti sisa kelereng yang ada di kotak tadi setelah diambil oleh Lisa ya. Sepertiga X plus 2 ya dikurangi jumlah kelereng yang diambil oleh Wati. Berarti di sini 2 per 15X ditambah 4 per 5 ditambah 2. Kan hasilnya berapa? Oke. Ini sini aja ya. Kita bisa tulis, kita buka dulu kurungnya sepertiga X ditambah 2 min 2 per 15X. Ini min kali min 4 per 5 min kali plus 2 min 2 ya. Nah, di sini ada min 2 plus 2 dicoret. Kemudian di sini sepertiga X dikurangi 2 per 15X ya. Nah, berapa tuh? Sepertiga dikurangi 2 per 5. Hasilnya adalah 3 per 15X ya. Nanti silahkan dicek sendiri. Kemudian di sini minus 4 per 5 ya. Minus 4 per 5. Nah, udah ya. Semua informasi sudah kita dapatkan. Nah, kemudian apa nih? Jadi setelah 3 orang ini mengambil kelereng yang ada dalam kotak, jika jumlah kelereng yang tersisa di kotak sebanyak 4 buah, maka banyaknya kelereng mula-mula adalah berapa X-nya ya? Yang ditanyain X-nya. Nah, sisa kelereng yang ada dalam kotak setelah diambil oleh 3 orang itu adalah ini, ya kan? 3 per 15X dikurangi 4 per 5. Jadi sisa kelereng terakhir nih, nah ini 3 per 15X dikurangi 4 per 5. Nah, di soal, jika sisa kelerengnya itu adalah 4 buah, berarti jika ini sama dengan 4, berapa X-nya? Ya kan? Nah, maka gimana nih? Kalau semuanya kita samakan penyebut ya. Ini kalau kita samain 15 ya, berarti ini tetap 3 per 15X. Ini kalau 15 dibagi 5, 3 kali 4, 12 ya.
Terus, terus ini kali 15 ya. 60. Oh, sorry, ini per 15, ini per 15. Nah, karena semuanya bagi apa? Per 15, jika semuanya kita kalikan dengan 15 ya. Berarti kita punya 3x min 12 sama dengan 60 gitu ya. Berarti di sini kita punya 3x sama dengan 60 di ini pindah ruas jadi 72 ya. Kemudian maka x-nya kita punya 24. Ya enggak? Jadi jawabannya adalah 24. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal nomor 10 ya. Tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa dan anak terjual sebanyak 800 buah. Harga tiket dewasa adalah 50.000 dan untuk anak 25.000. Jika hasil penjualan tiket diperoleh 32.500.000, berapa banyak tiket dewasa yang terjual? Oke, silahkan kalian coba dulu sendiri. Oke, di sini saya akan langsung jawab. Jadi misal X itu adalah jumlah tiket dewasa yang terjual ya. Kemudian Y ini jumlah tiket anak-anak yang terjual. Nah, di sini kita punya nih sebuah tiket. Oke, jadi jumlah tiket dewasa yang terjual kan totalnya 800 ya, anak dan dewasa. Berarti di sini kita punya X plus Y sama dengan 800, ya kan? Kemudian harga tiket dewasa 50.000 dan anak. Berarti di sini kita punya 50x ya, ribunya kita simpan aja. Tambah 25y sama dengan 32.500 ya. Berarti 32.500 ya. Ribuannya kita simpan. Nah, ini persamaan yang ke satu. Nah, ini kita coba sederhanakan dulu ya. Dengan cara apa? Membaginya dengan 25 ya. Jadi ini kita punya 2x ditambah y sama dengan 325.000 dibagi 25 itu ya 1.300 ya. 1.300 maka kita punya yaitu 1.300 dikurangi 2x. Nah, kemudian kalau kita substitusikan, ini persamaan 2 ya. Nah, kemudian kita substitusikan 2 ini ke 1 ya. Di sini berarti kita punya X plus Y. Y-nya kita ganti dengan 2 ini. Berarti di sini 1.300 dikurangi 2X sama dengan 800 ya kan. Nah, X dikurangi 2X berarti di sini min X ya. 800 ini 1.300-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. 800 dikurangi 1.300 kan minus 500 ya. Berarti X-nya sama dengan 500. Udah. Yang ditanyakan kan berapa banyak tiket dewasa yang terjual. Tiket dewasa yang terjual itu kan X ya. Berarti jawabannya adalah 500. Oke. Selesai, kita sudah membahas 10 soal TIU numerik dan saya cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan coba pelajari lagi dan oke, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Thanks for watching.